semuanya, kita dari kelompok 6, gue Violeta. Dan di sini gue bakal jadi penengah obrolan kita yang pastinya bakalan memanas nih. Gue Jevon, yang selalu update yang gak pernah ketinggalan tren. Gue Ewa, wakil dari kaum rakyat jelata yang tiap hari berdoa supaya server tiketing gak down. Gue Lydia, yang suka nanya kenapa sih untuk semua fenomena sosial yang ada. Gue Samuel Susilo, gue di sini cuma mau nyadarin ke kalian berdua kalau kalian itu halu ya teman-teman. Tahan dulu, sabar. Nah, hari ini nih kita mau ngebahas satu fenomena yang lagi mendarah daging banget di kalangan warga Indonesia. Apa sih? Apalagi kalau bukan kelakuan pas lagi nonton konser. Nah, jadi judul obrolan kita hari ini nih, datang ke konser atau cuma mau cari konten sih? Oke, tapi nih sebelum kita ngomongin pas di dalam venue-nya, kita mundur dulu dikit deh. Proses dapetin tiketnya aja tuh udah jadi ajang Hunger Games, bener gak sih? Betul. Wah, jangan ditanya, gue nih ya udah standby dari jam 9 pagi. Buka 4 laptop, 3 HP, pinjem KTP emak, bapak, gila, tangga, jam 10 teng gue klik, boom, you are in the waiting room. Antrian ke 500.000, dapat gak? Enggak. Audiensnya aktif juga ya, lihat-lihat ya. Emang yang malu seprovinsi apa sampai gue nggak dapet? Asli tuh, gak enak, bete. Lagian lu dapet apa sih? Gue sih nggak pernah pusing, tinggal transfer tiket, Kelas lu. kelar pakai just tip, Anjir lu. VIP gitu. Jalur order dong, Hamin 1 tiket udah di tangan. Oh, Dan easy. Gila. Kalau lu tahu caranya bergaul gitu. Bergaul apaan? Bilang aja lu nyong calo bro. Kayak lu selangit, jalur order. Padahal itu kan just tip fee kan? Just tip fee-nya sejuta kan? Lebih gak? Lebih kali itu. Lebih lah. Lu rela makan mie instan itu mah jatuhnya. Di tanggal tua demi lu ngasih makan itu calo, waras lu kayak gitu. Jangan kan makan mie instan puasa dia. Nah, promah tuh beneran dah. Sekalian, puasa putih sekalian tuh. Audiensnya itu. Bener tuh, gara-gara orang FOMO kayak lu yang rela bayar calo mahal-mahal, kita nih ya yang fan asli dari zaman mereka belum terkenal malah gak kebagian. Tiket ludes dalam 2 menit, tahu-tahu di Twitter nongol 3 kali lipat. Parah lu. Nah, ngomongin dari tadi nih, ngomongin tentang uang tiket. Kan tau gak sih dari sudut pandang sosiologi ekonomi, hal ini tuh namanya artificial scarcity, yang dimana kelangkaan butaan. Nah, ditambah lagi ada FOMO marketing ya, semua orang tuh jadi tertarik buat nggak mau kalah nih ngambil tiketnya. Orang-orang rasa kalau nggak dapet tiket ini, eksistensi sosialnya menjadi terancam. Nah, makanya muncul sistem calo yang dimana melembaga jadi just tip karena adanya demand yang irasional dari pasar. Tuh, lu dengerin kata Bu dosen Lydia deh, ya kan? Intinya lu tuh pada tuh dibodohin sama sistem calo-calo ini. Demi konten sehari doang lo, padahal sayang-sayang banget. Oke, tahan dulu nih. Anggaplah tiketnya udah dapet ya kan, udah berhasil war tuh lu pada tuh. Berdarah-darah kan tuh kalian. Terus lu masuk venue nih di hari H. Pas nyampe dalam, vibes-nya malah beda banget. Orang datang bukan buat nonton musisinya, tapi pindah tempat buat scrolling layar HP. Ya elah, wajar kali. Tiket mahal anjir. Sayang banget kalau nggak dipamerin gitu. Dari mana? Kapan lagi coba? Kayak seudara sama bias. Harus ada buktinya dong. It's or it didn't happen gitu. Alah, pamer lu bayar jutaan dapat view langsung depan mata, musisinya tuh udah keringetan lo padahal di panggung. Tapi sepanjang acara lu malah megangin HP layar memincil yang nggak seberapa itu. Mending lu nonton fancam aja di kos lu tuh pakai wifi kosan kan, gratis lagi. Nggak capek lagi ya? Iya. Tapi rebahan lebih HD lagi. Iya deh. Asli nih ya, kemarin gua nonton, depan gua bukan yang nyanyi, malah megang HP, ngangkat HP tinggi banget. Itu si Jevon, pelakunya. Kayaknya dah. Itu dia pelakunya. Kepala dia Itu dia berasa pelakunya. lagi nyari sinyal XL di pucuk gunung. View gua ketutupan HP lu semua. Udah gitu pas gua intip fancamnya ngeblur, goyang-goyang, storage full lagi setengah jalannya. Fon. Sebentar teman-teman, daripada kita bertengkar, aku mau ngasih sedikit ilmu nih. Jadi sebenarnya ini tuh udah masuk ke dalam multimedia konsep, yang dimana penonton sekarang ngerasa pengalaman barunya itu lebih nyata kalau udah direkam, diedit, lalu baru diproyeksikan ke media lain kayak IG Story atau TikTok. Nah, experience itu bukan cuma nikmatin audio di venue aja, tapi gabungan visual interaktif buat narik gaze atau validasi dari followers Jevon atau Samuel gitu. Yeah. Kan suka
biar kelihatan keren ya Iya. biasanya, atau secara konsep sih emang menarik ya, tapi di praktiknya problematik abis sih buat orang sekitar karena munculin vibes FOMO gitu kan buat orang-orang, jadi sedikit Bener-bener. problematik. Gue sih setuju sih sama Lydia. Jepang banget itu. Tolong arahin Jadinya tuh pemuda FOMO ini, Bu Lydia. Disfungsi. Jadinya tuh disfungsi. Musisinya ngajak loncat-loncat nih. Penontonnya si Jevon malah takut. Gara-gara takut kan HP-nya goyang. Gila, awkward banget lu, Pan. Gimana lu rasanya menahan goyang? Benar. Oh, Benar. tuh, videografer goyang. Nah, nggak cuma itu aja. Ada lagi nih soal outfit. Outfit lu pasti, Fon, Wah. heboh banget. Gila, kalau ke konser tuh ya orang sekarang dress code-nya udah ngalah-ngalahin Fashion Week. Ada yang pakai sayap peri lah, jas hujan neon lah, rumbai-rumbai lah. Loh, harus lah dong. Datang ke konser tuh ibarat kayak Met Gala buatan ini Gen Z. Harus matching sama chord era musisinya gitu. Sebagai bentuk kan apresiasi seninya. Oh, Jadi itu juga Biasa dong, saingan sama idol dong Lu berarti. jadinya dia, idolnya dia apa lu sih? Iya. Bingung gua. Nonton biasa aja gitu. Itu apresiasi dari mana aja coba. Lu effort baju doang udah berjam-jam ya kan. Giliran Sodoran Big emang tahu lagunya apa. Paling kan juga yang lu hafal cuma lirik-lirik yang dari FYP TikTok doang kan. Jevon banget itu. Makanya bukan yang ngehayatin malah sibuk, bukan yang ngehayatin apa namanya lagunya, musisinya, lu malah mainin HP terus. Nah, ini juga lagi-lagi paling bikin gede kita yang hafal lirik dari zaman mereka debut, dari zaman MV-nya masih resolusi 480p tuh. Kalau war tiket sama ada FOMO yang ngincer satu lagu viral. Pas lagu banget diputar, mereka bukan yang menghayati malah sibuk tancap berdua pakai kamera depan. Tuh kan. Biar tetap slay, Makanya. biasa lah kebutuhan konten. Pasti lu nyampe venue makanya kan cuma nungguin lagu TikTok pas yang di FYP itu keluar doang kan. Justru. Habis itu rekam 15 detik, post di SG, post di Bener. TikTok, ya kan. Padahal Habis abis itu pulang. Iya, abis itu gak nyanyi dia. Iya, pulang naik gojek, refleks makan banget warteg jadi kan. orang. Duit habis ya. Gimana? Dari cerita kalian tadi nih ya, sebagai orang yang suka mengamati fenomena sosial, dari sini tuh kita bisa ngeliat kalau ruang konser udah bergeser fungsinya nih, dari yang tadinya awal ruang buat apresiasi musisi menjadi backdrop atau latar belakang doang nih buat konten personal kita, yang dimana esensi musiknya jadi nomor 2, yang penting utamanya konten gitu, biar orang-orang juga ngerasain iri pengen nonton konser, padahal ya kita sebenarnya nggak tahu itu musik apa sih, kita juga nggak tahu, yang penting nonton dan upload konten. Tuh dengan kata Brusen Lydia ya, Devon ya. Tapi nih ya, dari obrolan kita dari tadi tuh, nangkep nggak sih kalau misalkan ini semua ujung-ujungnya lari ke pamer kelas sosial? Lagian harga tiket di Asia Tenggara nih ya, tiket konser yang bener-bener nggak ngotak kata gue, setara UMR, apalagi tiket VIP yang pakai acara soundcheck segala lagi ngalah-ngalahin idol. Makanya itu poinnya bro, kalau lu bisa kayak ngepost pegang tiket VIP gitu, berlapis banyak, kayak eksklusif, kan dia kan kayak otomatis status sosial lu naik di mata mutual lu gitu. Masa sih? Buktinya Emang kayak perhatiin? Gue nggak perhatiin. ya gue merhatiin. Oh, lu perhatiin? Iya. Haus validasi Oh, dia iya. berarti. Bukti kerjanya tuh 9 to 5. Kayak lu terbayar lunas gitu. Kayak ada kebanggaan. Tersendiri Iya, tersendirinya ya. gitu, Oh, iya. oke. Nah, setuju sih. Inilah fungsi komedi siang ini. Dimana kita menyoroti budaya populer sekarang itu yang dulunya konser sebagai ruang seni yang inklusif, sekarang udah jadi ajang pamer status sosial gitu. Biar kita bisa kelihatan orang berada nih, berarti gajinya, cukup nih, cukup di atas PMR gitu. Padahal ya di belakang itu ya cicilan segala macem pasti ada. Lu tuh pada dasarnya nggak cuma beli pengalaman musik, tapi lagi beli tiket untuk circle elit. Survivor beli mana orang? Lu pada kelar konser pasti pulang makan promak kan? Jujur aja tuh. Aduh, iya Jujur lagi. aja. Makan promak stres, paylater numpuk ya kan? Terus habis itu di Twitter bilang apa, nangis bilang kena PCD ya kan? Apa itu PCD, Kak? Punya GPT kan? Coba buka GPT. Enggak bercanda. Jadi PCD itu adalah post concert depression, teman-teman. Kayak ibarat dia tuh awalnya kayak
foya-foya senang-senang. Cuma kayak pas pulang kan setelahnya ya cuma have fun kayak sekitar 15 menit, 20 menit kelar, habis itu stres lagi gitu kan. Jadi Karena sia-sia. habis waktu. Iya, sia-sia. Lihat pay letter numpuk mau gimana? Harus kerja keras lagi tuh ya berarti ya setelah Iya, nonton konser ya. Lihat mutasi rekening merah semua ya kan. Stres deh itu. Bener banget, gue mending nonton tiket paling murah tapi nyanyi sekenceng-kencengnya sampai suara habis daripada VIP tapi diem doang kayak patung pancoran kecil-kecilan. Bijak tuh si Ella kata gue sih. Wah seru banget nih obrolan kita hari ini ya, panas banget nih obrolannya. Panas. Tapi intinya gini sih, nonton konser buat seneng-seneng tuh sah-sah aja sebenarnya. Hak kalian juga mau pakai baju heboh atau mau ngerekam momen favorit. Tuh dengerin tuh. Seneng-seneng tuh terima ya. gitu. Udah terima lo ya. Iya. Tapi kalau lu dateng coba buat nurutin gengsi, maksa minjem duit, Kena kan lu? menuhin galeri HP yang ujung-ujungnya Kena, nyawa besok sih. gak bakal lu tonton lagi videonya. Mending tiketnya kasih ke yang beneran versi. Enggak, mending lu ke psikiater kata Mama bener. FOMO lu dari tahap kronis, bahaya dompet lu, pikirin dah. Gila-gila FOMO. Bukatnya mahal loh. Pikirin tuh. Ya ampun. Dan inget juga nih untuk apresiasi musik yang lagi kalian rasain, bukan cuma sekedar direkam aja tuh Javon. Nah, ya udah sekian aja roasting dan sharing hari ini dari kelompok 6 ya teman-teman. Udah kelar? Udah kelar, udah. Udah panas Puas nih. ya, itu senang ya. Kurang puas. Nah, pokoknya nih pesen dari gue ya, pesen dari kita semua nih, Iya. nikmatin konsernya, rasain atmosfernya dan turunin HP lo. Bye semuanya. Bye-bye.